Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dadi Nugroho. Saya Carisa Saharani. Saya Lydia Cahaya Bintang. Di sini kami akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Pertanian dan Produksi Pangan Berkelanjutan. Yang pertama, saya akan membahas konsep dasar pertanian berkelanjutan. Konsep dasar berkelanjutan ini meliputi berorientasi pada keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani tanpa merusak sumber daya alam. Seringkali dikenal dengan 3 pilar keberlanjutan. Yang pertama ekonomi, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga sosial. Yang selanjutnya prinsip produksi pangan berkelanjutan meliputi mengoptimalkan keterkaitan input-output dalam sistem pertanian, fokus pada efisiensi energi, biomasa, nilai tambah, dan minimasi limbah. Yang terakhir, menekan penggunaan input eksternal dan meningkatkan kemandirian petani. Untuk ciri-ciri pertanian berkelanjutan, yang pertama itu ada rotasi tanaman, pengelolaan hara alami, penggunaan pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang, pengendalian hama terpadu dengan cara biologis, olah tanah minimum untuk menjaga struktur tanah, dan yang terakhir konservasi air dan tanah untuk mencegah erosi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perbandingan sistem pertanian dibedakan menjadi aspek konvensional dan juga keberlanjutan. Ada aspek energi, yaitu intensif input, efisien dan hemat. Kemudian ada aspek pola, linear, monokultur, terus ada siklus alami dan diversifikasi. Aspek input, ada kimia, pupuk pestisida, terus ada organik dan lokal. Ada aspek dampak, yaitu degradasi tanah, polusi. Terus keberlanjutannya adalah konvensi dan regenerasi ekosistem. Selanjutnya ada indikator ekonomi dalam pertanian berkelanjutan. Ada CBA atau Cost Benefit Analysis, yaitu menilai kelayakan ekonomi. Terus ada NPV, yaitu Net Present Value atau selisih manfaat dan biaya selama periode usaha. Terus yang ketiga ada Net Benefit, yaitu keuntungan bersih proyek. Yang keempat ada EIRR, Economic Internal Rate of Return, tingkat pengembalian investasi ekonomi. Semua indikator digunakan untuk menentukan apakah usaha pertanian layak secara finansial dan juga berkelanjutan. Selanjutnya ada studi kasus usaha kopi, yaitu lokasi hulu desa kampung. Metodenya ada analisis CBE, NPV, Net Benefit, EIRR. Terus ada hasilnya itu adalah NPV positif, usaha kopi layak dan berkelanjutan. Agroforestry, kopi plus tanaman lain lebih menguntungkan daripada monokultur. Terus ada sensitivitas harga penurunan hingga 50% masih layak dalam beberapa kondisi. Oke, baik. Selanjutnya ada pendekatan landscape pertanian. Land cover, penutupan lahan alami, land use, cara manusia memanfaatkan lahan, dan struktur dan komposisi landscape berpengaruh pada biodiversitas dan ekosistem. Yang terakhir adalah remote sensing, digunakan untuk pemetaan biofisik dan perencanaan berkelanjutan. Dan selanjutnya ada tantangan dan solusi. Nah, di bagian tantangan, yang pertama ada ketergantungan pada input kimia. Yang kedua, perubahan iklim dan degradasi tanah. Dan yang ketiga, ada akses pasar dan pembiayaan petani kecil. Selanjutnya ada solusi. Yang pertama, adopsi teknologi ramah lingkungan. Dan yang kedua, diversifikasi usaha tani. Dan yang ketiga, ada penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Studi kasus kopi menunjukkan pentingnya diversifikasi dan manajemen landscape. Prinsip produksi pangan berkelanjutan menjadi kunci dalam mencapai ketahanan pangan dan kesejahteraan jangka panjang. Baik, saya tutup presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.